Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzan Iva. Kali ini kita akan lanjut ke Superlab CCNA bab yang terakhir, yaitu Superlab 5 ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracernya. Di sini saya sudah membuka PKA Superlab 5. Nah, langsung saja kita masuk ke part pertama, yaitu Basic Configuration. Nah, seperti biasa kita akan konfigurasikan hostname dan enable script pada setiap router dan switch. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Nah, kita konfigurasikan sama seperti ini di switch dan di router ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah konfigurasi hostname dan enable secret ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 1 dan switch 2. Kita buka switch satunya. Ini di sini kita bisa cek portnya, karena di sini portnya itu nggak kelihatan ya teman-teman, yaitu dengan doso cdp netport. Nah, di sini itu terdapat FA0/45345. Kita bisa masuk ke interface rank FA03 sampai 5. Kemudian channel group 1 di sini untuk switch 1 dan 2 itu modenya mode aktif ya teman-teman. Sama aktif. Setelah itu kita channel protokol. Di sini disuruhnya LACP ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ke switch 2. Di sini kita bisa cek doso cdp netport. Di sini terdapat interface FA0123, kita bisa masuk. Kemudian channel group. Di sini modenya sama aktif. Kemudian channel protokolnya yaitu LACP. Nah, di sini kita sudah konfigurasi Ether channel. Kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2 dan router 2 ya teman-teman. Masih di sini. Di sini kita akan buat VLAN, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port fetch, dan konfigurasi router on stick pada router 2 untuk VLAN 1, kemudian kecualikan IP. Oke, kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita tidak usah membuat VLAN karena di sini VLAN terdapatnya itu VLAN 1. Nah, VLAN 1 ini itu default ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita akan mode terangkan saja. Di sini kita bisa exit. Nah, kita akan mode terangkan saja interface yang mengarah ke switch 2 dan router 2. Nah, untuk yang mengarah ke switch 2, di sini kita bisa cek lagi seperti tadi doso cdp netport. Nah, di sini itu kan interface-nya port 1 ya teman-teman, karena sudah digabungkan. Jadi kita bisa masuk ke interface port 1, kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk yang mengarah ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu di sini FA06. Interface FA0/6. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 1. Nah, di sini kita bisa juga cek dengan doso VLAN brief.
Nah, di sini itu pada VLAN 1 itu sudah masuk portnya ya teman-teman, atau interface-nya. Tapi kita juga bisa masukkan saja di sini interface rank FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 1, spanning port face. Oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi di router 2. Nah, di router 2 di sini kita masuk interface yang mengarah ke switch 1 itu FA0/0. Kita bisa masuk FA0/0. Kemudian kita no shutdown kan. Setelah itu kita bisa membuat sub interface, yaitu di sini kita bisa exit interface FA0/0.VLAN1. Kemudian kita bisa masukkan encapsulation .VLAN1 IP at 192.168.1.1 255.255.255.0. Kemudian kita lalu di sini kita disuruh masukkan konfigurasi IP statik untuk DHCP server dan DNS server ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk desktop IP, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168. Di sini 1.2. Kemudian subnet masknya, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Gunakan IP yang tadi kita masukkan di router. Kemudian DNS-nya itu gunakan 192.168.1.3, yaitu IP DNS server ini ya teman-teman. Oke, lalu kita ke DNS server, desktop IP, kita masukkan 1.3. Ininya menggunakan IP-nya sendiri. Oke, setelah itu kita bisa cek konektivitas. Di sini kita bisa ke command prompt, kita bisa ping IP dari DNS server 1.3. Di sini juga sudah reply ya teman-teman. Kemudian kita coba ping juga IP DHCP-nya 1.2. Dan di sini juga sudah reply. Oke, kita bisa lanjut pada pada part 4, yaitu konfigurasi port security di switch 1. Nah, di sini enable port security untuk DHCP dan DNS server, gunakan MAC address, static konfigurasi violation protect di interface FA0/4, konfigurasi violation restrict, konfigurasi maksimum MAC address 1. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang violation protect dan restrict. Nah, jadi dari keduanya itu outputnya itu masih sama, RTO atau request timeout ya teman-teman. Tapi bedanya itu kalau protect itu dia tidak akan terlihat atau kehitung. Nah, kehitung apanya? Jadi kehitung ada berapa kali percobaan paket masuk selain dari MAC address yang dikonfigurasi. Sedangkan kalau si restrict ini itu nantinya dia akan terhitung, akan kelihatan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke switch 1. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke DHCP server, yaitu interface FA0/1. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port security, kemudian switch port security, MAC address. Nah, di sini kita bisa lihat di DHCP servernya. Di sini config, kemudian interface. Nah, di sini kita bisa mengkopinya. Kemudian switch port security violation protect. Kemudian switch port security maksimum 1. Kemudian kita bisa exit, lalu kita lakukan yang FA0/2. Kita bisa masuk, yaitu interface FA0/2, yaitu yang DNS server. Kemudian switch port mode access, switch port security,
kita bisa lihat di sini MAC address-nya, yaitu kita bisa mengkopinya. Di sini itu violation restrict. Maksimum 1. Oke, di sini saya akan coba tambahkan PC. Di sini. Nah, di sini kita sebut itu PC-nya itu PC hacker, misal. Kemudian di sini kita bisa putuskan kabel. Lalu saya sambungkan ke PC hacker ini. Lalu di sini kita akan pasangkan IP-nya. Di sini misal 192.168.1.9. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa coba untuk ping. Di sini ping dari router yaitu 192.168.1.1. Maka di sini itu hasilnya itu pasti akan timeout ya, teman-teman. Nah, sudah dipastikan di sini itu pasti akan timeout. Lalu kita bisa coba kirim paket dari PC ini ke router. Dan itu sudah pasti akan valid ya, teman-teman. Atau kita dari PC hacker ke ini DNS server, dan sama di sini itu pasti akan valid. Lalu di sini kita bisa cek dengan di sini itu show port security interface FA0/1. Nah, di sini itu untuk konnya itu nggak terhitung ya, teman-teman. Di sini itu tidak terhitung berapa kali tadi kita mencoba kirim paket. Lalu di sini kita bisa coba sambungkan lagi ke server. Lalu kita coba yang ini kabel DNS, kita putuskan lalu kita sambungkan ke PC hacker. Nah, di sini kita bisa delete terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja coba kirim paket. Misal dari ini ke router, atau dari PC ini ke DHCP. Lalu kita bisa cek ke switch 1. Di sini FA0/2. Nah, maka di sini itu konnya itu terhitung ya, teman-teman, yaitu tadi kita percobaan untuk kirim paketnya itu 2 kali, yaitu dari PC hacker ke router dan PC hacker ke DHCP server, dan ini akan terlihat. Nah, jadi ketika kita cek di sini itu akan terhitung berapa kali kita mencoba kirim paket. Jadi itu artinya sudah ada di sini ada 2 kali paket yang mencoba untuk ping selain dari IP MAC address di server DNS-nya. Jadi begitu dari port security. Kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4 dan router 1 ya, teman-teman. Di sini kita akan buat VLAN, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port face, kemudian konfigurasi router on stick dan DHCP server di router 1, kemudian kecualikan IP DHCP, IP address di router 4. Kemudian ini IP-nya untuk VLAN 2, 3, 4, 5. Oke, kita langsung saja. Di sini kita buka VLAN 3-nya. Di sini kita akan buat VLAN 2, 3, 4, dan 5 ya, teman-teman. Kemudian kita akan masukkan interface ke VLAN. Di sini kita bisa lihat untuk VLAN yang di switch 3 itu kita akan masukkan VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, kita lihat interface-nya. Di sini 2, ini 1, 1, 2, ini 3, 4. Ini sudah urut. Oke, kita masuk ke interface rank FA0/1 sampai 2, switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning 3 port face. Kemudian exit interface rank FA0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning 3 port face. Kemudian kita akan mode terangkan yang mengarah ke switch 4 dan ke router 1. Yang mengarah ke router 1 itu FA0/5. Interface FA0/5, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Kemudian kita bisa exit interface
yaitu di sini interface 6, interface rank FA06 sampai 7. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Oke, ini sudah. Kemudian kita ke switch 4. Config. Kita akan buat VLAN 2 sampai 5. Kemudian kita masukkan interface ke dalam VLAN, yaitu di sini untuk switch 4 kita masukkan interface yaitu VLAN 3, VLAN 4 dan VLAN 5. Oke. Di sini kita interface rank FA. Di sini untuk VLAN 3 itu FA01, ini 2, ini 3, 4. 1 sampai 2. Di sini kurang 0. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning 3 port phase. Interface rank FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 4, spanning 3 port phase. Oke, kita lanjut. Interface untuk VLAN 5 itu yang ke home router ini, yaitu FA0/5. Switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning 3 port phase. Oke, kita lanjut konfigurasi ini apa? Terang, yaitu yang mengarah ke switch 3. Interface rank FA 06 sampai 7. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi di router satunya. Config. Nah, di sini kita akan no-shutdown interface yang mengarah ke switch 3, yaitu di sini interface FA0/0. No shutdown. Kemudian kita akan membuat sub interface VLAN 2 sampai 5, yaitu di sini .VLAN 2 encapsulation .VLAN 2, kemudian masukkan IP-nya. Di sini IP-nya 192.168 titik, di sini 2.0 berarti 2.1. Subnet masknya jangan lupa 255.0. Lanjut untuk VLAN 3 sampai 5. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasikan IP DHCP pool untuk VLAN 2 sampai 5. Di sini IP DHCP pool VLAN 2. Networknya 192.168.2.1.0.255.255.255.0. Default routernya IP yang tadi 2.1. Kemudian DNS servernya kita gunakan 1.3. Oke, kita lanjut untuk VLAN 3 sampai 5. Oke, kita sudah selesai untuk IP DHCP-nya. Lalu kita akan konfigurasi IP DHCP excluded juga, IP yang dikecualikan untuk VLAN 2 dan 2 sampai 5, yaitu DHCP excluded 192.168.2.1. Oke, di sini sudah. Kita tinggal request IP DHCP-nya VLAN 2 sampai 5. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Oke, di sini sudah keluar IP-nya semua. Lalu kita bisa lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi access point. Oke, di sini kita bisa buka home router. Nah, di sini kita bisa klik GUI. Lalu di sini untuk internet, di sini kita bisa pilih yang wireless AP.
Lalu di sini kita bisa klik wireless. Lalu untuk network name-nya kita bisa ganti, yaitu Wi-Fi Academy. Lalu kita bisa ke bawah, lalu save setting. Lalu di sini untuk security mode itu kita bisa pakai yang WPA 2 personal. Untuk encryption-nya kita bisa ganti TKIP. Lalu passwordnya kita 123456 sampai 8. Lalu kita bisa save setting. Lalu kita bisa ke basic wireless setting, lalu kita bisa save setting lagi. Lalu kita akan konfigurasikan di semua smartphone ini ya teman-teman. Di sini kita bisa mulai klik smartphone di sini, lalu kita klik config, kemudian wireless 0. Lalu di sini kita authentication-nya WPA 2 PSK. Kemudian untuk SSID-nya kita gunakan Wi-Fi Academy. Sesuai yang tadi kita konfigurasikan di home routernya. Lalu di sini untuk passphrase-nya itu 1 sampai 8. Kemudian untuk encryption tipenya kita TKIP. Nah, jika udah, kita konfigurasikan ke semuanya. Oke, kita sudah konfigurasikan semuanya. Oke, kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi RSTP di switch 3 dan 4. Oke, kita buka switch 3-nya. Nah, di sini kita akan tulis spanning tree mode rapid PVST. Kita tuliskan juga pada switch 4. Oke. Kita ulang aja sini. Nah, setelah itu kita coba putuskan kabel dari ini. Kemudian kita sambungkan lagi. Kemudian kita frame apa sih? Ini kita bisa klik time. Maka di sini sudah hijau ya teman-teman, maka up-nya itu akan cepat. Oke. Kemudian kita bisa lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi VTP di switch 5, 6, dan 7. Konfigurasi VTP server di switch 5, domain Academy, passwordnya 123, kemudian konfigurasi VTP client di switch 6 dan 7. Kemudian buat VLAN, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port first. Switch 5, 6, ini. Kita buka switch 5-nya. Kemudian kita tulis VTP mode server, VTP domain, ini Academy, VTP password 123. Kemudian di sini kita akan mode terangkan yang mengarah ke switch 6, 7 dan ke ini router 2. Oke, di sini yang mengarah ke router 2 itu FA01, ini 02, 03. Kemudian masuk interface rank FA0/1 sampai 3. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 6 sampai 8. Ya, 6 sampai 8. Oke, kita lanjut ke switch 6. Kita akan konfigurasi VTP mode client. VTP mode client. VTP domain Academy. VTP password 123.
Kemudian kita akan mode terangkan yang mengarah ke switch 5 dan switch 7, yaitu di sini FA0/1 dan 2. Kita bisa masuk rank FA0/1 2. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 6 sampai 8. Oke. Kemudian kita lanjut di switch 7. Kemudian kita mode terangkan yang mengarah ke switch 5 dan 6, yaitu di sini kita bisa masuk ke interface. Di sini juga sama, interface rank FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 6 sampai 8. Oke. Kemudian di switch 5 kita bisa buat VLAN 6 sampai 8. Dan kita bisa di sini kita bisa cek di switch 6 dan 7 secara otomatis. Itu di switch 6 dan 7 sudah ada VLAN 6 sampai 8. Kita bisa mengeceknya. Di sini do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 6, 7 dan 8. Kita lihat di switch 7 juga. To show VLAN brief. Di sini juga sudah ada. Lalu kita akan masukkan interface ke dalam VLAN-nya. Di sini kita bisa interface rank. Kita bisa melihatnya di sini untuk yang VLAN 6 itu FA03 34 5 56 7 8 9 10. Oke. Rank FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 6, spanning 3 port phase. Interface rank FA0/5 sampai 6. Switch port mode access VLAN 7, spanning 3 port phase. Interface rank FA0/7 sampai 10. Switch port mode access VLAN 8, spanning 3 port phase. Oke, di sini sudah. Kita lanjut di switch 7. Di sini 3 4 7 8. Ini kita rapikan saja dulu teman-teman. Interface rank FA0/3 sampai 6. Switch port mode access VLAN 6, spanning 3 port phase. Interface rank FA0/7 sampai 8. Switch port mode access VLAN 7, spanning 3 port phase. Interface rank FA0/9 sampai 10. Switch port mode access VLAN 8, spanning 3 port phase. Oke, di sini kita sudah memasukkan semuanya interface ke dalam VLAN. Kita bisa lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi RSTP di switch 5, 6 dan 7 ya teman-teman. Di sini konfigurasi switch 5 menjadi root bridge untuk VLAN 6, kemudian switch 6 menjadi root bridge untuk VLAN 7, switch 7 itu root bridge untuk VLAN 8. Oke, kita bisa buka VLAN 5. Di sini kita bisa tulis spanning 3 mode rapid PVSD.
kemudian spanning tree, VLAN 6, root bridge, root primary. Kemudian kita bisa cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini untuk VLAN 6 itu sudah menjadi root bridge ya teman-teman ini. Sedangkan yang VLAN 7 itu belum, dan 8. Oke. Kita ke switch 6. Kita bisa cek dengan doso spanning. Di sini untuk VLAN 8 itu udah ada bridge-nya, dan 7 juga sudah. Di sini tuh so spanning. Di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut di part 10, yaitu konfigurasi router on stick di router 2. Di sini kita bisa buka. Oke, kita bisa ini SID conft. Lalu kita akan menshutdownkan interface yang mengarah ke switch 5, yaitu di sini kita bisa masuk interface FA1/0 no shutdown. Kemudian kita bisa exit. Di sini kita bisa membuat sub interface untuk VLAN 6 sampai 8. 6 encapsulation.VLAN 6. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Oke, di sini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server VLAN 678 DHCP di DHCP server. Kemudian konfigurasi DHCP relay di router 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DHCP relay. Jadi kan sebelumnya kalau kita konfigurasi DHCP itu kan kita konfigurasinya di routernya. Jadi nanti si VLAN atau klien-klien itu akan request dari si routernya. Nah, tapi kali ini kita tidak akan konfigurasi di router 2. Tapi kita akan konfigurasi di server DHCP-nya. Jadi DHCP relay ini itu untuk jalur terhubungnya dari si DHCP server bisa mengirimkan IP ke para klien. Di sini kita bisa buka IP DHCP, kemudian service, kemudian di sini klik DHCP. Di sini kita pastikan on. Untuk di sini file name-nya kita bisa ganti VLAN 6. Gateway-nya itu kita gunakan IP-nya 192.168.6.1. Kemudian untuk DNS server itu kita gunakan IP ini DNS. Kita bisa lihat IP DNS-nya, yaitu di sini. Oh, di sini kita bisa lihat kita gunakan DNS servernya itu IP DHCP-nya, yaitu di sini 1.2. Kemudian untuk start address di sini kita gunakan 2, ini 6. Oke, kita add. Lalu kita buat VLAN 7/8. Nah, setelah itu kita bisa buka router 2-nya. Kemudian kita bisa di sini exit. Kemudian kita masuk interface FA1/0. Kemudian IP helper address 192.168.1.2. Kemudian kita exit. Kemudian kita interface untuk VLAN 6 ininya. Kemudian kita bisa exit
VLAN 7 kita exit. Kemudian untuk VLAN 8, kemudian kita bisa request IP DHCP di sini. Di sini sudah keluar IP-nya. Oke, di sini IP-nya sudah keluar semua ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part 11 yaitu konfigurasi VLAN dan ranking di switch 8, MLS 1 dan router 4. Seperti biasa kita akan buat VLAN, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port flash, konfigurasikan router on stick di router 4 untuk semua VLAN, konfigurasi SVI di MLS 1 untuk semua VLAN, kemudian lakukan konektivitas. Lalu kita akan konfigurasi manual IP address di server-server ya teman-teman. Ini. Oke, kita bisa buka switch 8. Di sini kita akan membuat VLAN 9, 10, dan 11 ya teman-teman. Oke, lalu kita akan masukkan interface ke dalam VLAN. Di sini interface rank FA. Kita lihat di sini FA 03 4 5 3 4 5. Interface rank FA 0/3 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 9. Spanning tree port face. Interface rank FA di sini 6 7 8 06 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Spanning tree port face. Kemudian kita akan mau terangkan jalur yang ke router 4 dan multi layer switch 1, yaitu di sini FA 01 dan 2. Oke. Interface rank FA 0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 9 sampai 10. Oke. Setelah itu kita bisa konfigurasi di router 4. NSID config. Kemudian kita bisa masuk interface yang mengarah ke VLAN 8 yaitu FA 1/0. Di sini FA 01. Kemudian kita akan buat sub interface untuk VLAN 9, encapsulation untuk VLAN 9. Kemudian masukkan IP-nya 9.1.255.255.255.0. Kemudian exit VLAN 10, encapsulation dot 10. Oke, setelah itu lanjut di MLE 1. Di sini kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch 7 yaitu FA 0/2. Kemudian switch port terang encapsulation .1q, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 9 sampai 10. Lalu di sini kita akan buat VLAN 9 dan 10. Lalu di sini kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface VLAN 9. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.9.2.0. Kemudian interface VLAN 10.
kita ganti ini 10. Kemudian kita akan konfigurasi IP manual pada server ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai. Ini kita masukkan IP untuk NTV server itu 9.3. Di sini IP-nya 192.168.9.1. Untuk DNS servernya kita tidak usah diisi. Oke, di sini kita sudah semua masukkan IP. Lalu di sini kita bisa coba ping IP gateway di command prompt. Kita coba IP ping 192.168.9.1 dan di sini reply ya teman-teman. Kemudian kita coba ping IP yang VLAN 10 dan di sini juga reply. Oke, kita lanjut part 12 yaitu konfigurasi VTP di switch 2, multilayer 2, switch 9, switch 10 dan switch 11. Konfigurasi VTP server di MLS 2, domain academy password 123, konfigurasi VTP client pada switch 9, 10, 11, konfigurasi VLAN, konfigurasi alert VLAN, konfigurasi port face. Oke, kita langsung saja ke multilayer switch 2. Di sini NSID conf. Lalu kita bisa interface rank FA yaitu yang mengarah ke sini switch 9, 10, 11 itu 4, 5, 6 0, 4 sampai 6. Kita bisa mode terangkan switch port terang encapsulation WQ, switch port mode terang, switch port terang alert VLAN 11 sampai 13. Kemudian kita akan konfigurasi VTP. Di sini VTP mode server, kemudian domainnya di sini academy, kemudian passwordnya 123. Lalu kita konfigurasikan VTP client pada switch 9, 10 dan 11. VTP mode client, VTP domain, academy, VTP password 123. Kita ke switch 10. Oh iya teman-teman, tadi saya salah untuk interface yang untuk mode terangkan itu yang mengarah ke multilayer switch 2 ya teman-teman. Di sini exit, kemudian kita yang masuk ke interface FA 0/1. Kemudian kita bisa switch port mode terangkan, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Oke. Nah, di switch 10 di sini kita juga akan mode terangkan interface FA 0 yang mengarah ke multilayer switch 2 0/1. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Kemudian kita NSID conf VTP mode client, VTP domain academy, VTP password 123. Kemudian mode terangkan FA 0/1, mode switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Ini di multilayer switch 2 kita akan membuat VLAN 11 sampai 13. Kemudian kita bisa cek di ini switch 9 sampai 11.
Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Secara otomatis itu sudah ada. Kemudian kita akan memasukkan interface ke dalam VLAN ini. Oke, kita bisa masuk ke interface. Di sini kita bisa exit. Kemudian interface yang FA di sini FA02 3 23 4 5 6 7 23 45. Oke. FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port face. Interface rank FA0 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, switch port spanning tree port face. Interface rank FA0/67, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port face. Oke, kita lanjut di switch 10. Oke, kita sudah. Lalu kita bisa lanjut di part 13, yaitu konfigurasi SVI di switch 2, MLS 2. Konfigurasi SVI di MLS 2 untuk semua VLAN. Konfigurasi DHCP server pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN, lakukan konektivitas. Oke, kita bisa ke multilayer switch 2. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa masuk ke interface VLAN 11. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.11.1.255.255.0. Kemudian kita bisa exit, kita masuk ke VLAN 12. Kemudian kita ganti IP-nya saja di sini. Kemudian exit, masuk ke interface 13, VLAN 13, masukkan IP-nya. Lalu di sini kita bisa konfigurasi DHCP pool untuk VLAN 11 sampai 13, IP DHCP pool VLAN 11 network 192.168.11.0. Default routernya 192.168.11.1. Untuk DNS-nya kita bisa lihat, untuk DNS itu kita gunakan IP 1.3. Oke. 192.168.1.3. Oke, di sini sudah. Lalu kita bisa request IP DHCP. Oke, di sini sudah keluar IP-nya semua. Kita lanjut ke part 14, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers. Konfigurasi IP address pada semua router sesuaikan dengan IP yang tertera di display, lakukan konektivitas. Oke, di sini kita akan konfigurasikan di sini.
mulai dari router 1. Di router 1 itu ada dua jalur, yaitu SE 2/0 dan 3/0. Untuk 2/0 itu 10.1 dan untuk 3/0 itu 10.14. Kita konfigurasikan. Di sini kita bisa masuk ke interface SE 2/0 terlebih dahulu. Kemudian kita IP add 10.10.10.1 255 karena slashnya itu 30. Kemudian no shutdown. Kemudian exit, kita masuk ke interface SE 3/0. IP add di sini 14 IP-nya. Kemudian no shutdown. Oke, kita lanjut ke router 2. Itu juga sama, ada dua jalur. SID conft interface SE 3/0 IP add 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya jangan lupa 252 no shutdown. Kemudian kita exit 2 ininya kita masuk. Kemudian IP add, IP-nya di sini itu 5. Kita ganti 5. Kemudian no shutdown. Oke, kemudian kita router 3. Apa? Bu, saya tanggung. Config interface SE 3/0 IP add 10.6 subnet masknya 252 no shutdown. Exit, kemudian kita interface SE 2/0 IP add, di sini IP-nya .9 no shutdown. Kemudian di sini NSID config interface SE 2/0 IP add 10.10.10.10.255 no shutdown. Exit, kemudian interface SE 3/0, kemudian masukkan IP-nya. IP-nya di sini /13. Kemudian no shutdown. Kemudian di sini saya akan cek di router 4 sini. Di sini kita coba ping 10.10.10.14. Maka di sini rate-nya itu langsung 100% ya teman-teman. Oke, karena kita sudah lakukan konektivitas tadi ping router ini IP 10.14 dan sudah 100%. Nah, lanjut kita ke part 15, yaitu konfigurasi Ether channel di MLS 1 dan MLS 2. Enable GTP, konfigurasi layer 3 Ether channel, ID-nya 1, konfigurasi IP address sesuaikan dengan IP yang tertera di display, kemudian lakukan konektivitas. Oke, langsung saja di sini. Di sini kita buka MLS 1. Di sini kita bisa lihat port Doso GTP network. Yaitu di sini ada FA01, 2 dan 3. Kita bisa masuk ke interface FA, interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian channel group 1, mode di sini mode on. Kemudian CTP, oh ya, kita akan konfigurasi CTP run Doso CTP network. Kemudian kita masuk lagi ke interface, kemudian mode on lagi. Kemudian kita bisa cek dengan Doso Ether summary.
Nah, di sini itu sudah masuk ke port 1 ya teman-teman. Ini portnya, interface-nya sudah. Kemudian kita ke multi layer switch 2. Exit. Di sini doso CDP. Di sini doso CDP network. Di sini itu 345 kita bisa masuk ke interface rank FA0/3 sampai 5. CDP run doso CDP network, kemudian CDP run, kemudian channel 1 mode on, doso enter summary. Di sini juga sudah ada portnya, port 1 dan FA0345. Oke. Kemudian kita akan konfigurasikan IP address. Nah, di sini kita buka multi layer switch 1, kita konfigurasikan. Di sini kita bisa exit, kemudian interface FA0/1, no switch port. Kemudian kita masukkan IP add 10.10.10.18. Di sini, nah ini IP 18, kemudian 255, 252, no shutdown. Oke, kemudian di MLS 2 exit, kemudian interface PO1 port 1, no switch port, no SW, kemudian IP add 192.168. Salah, 10.10 10.22 255. Di sini kita bisa cek dengan doso CDP network. Di sini FA kita bisa masuk ke interface FA0/2 group 1 mode on. Oke, kita lanjut ke part 16, yaitu di sini konfigurasi OSPF area 0. Konfigurasi OSPF di semua router gunakan OSPF area 0 dengan IP 1, konfigurasi passive interface, kemudian lawan konektivitas. Oke, di sini kita mulai dari router 1. Kita akan konfigurasi router OSPF. Di sini kita bisa tulis router OSPF 1, kemudian kita masukkan network. Nah, di sini untuk network di sini IP-nya 1 dan 2, berarti di sini networknya 10.0. Kemudian wildcard-nya .3, areanya 0. Kemudian kita akan mengadvertise IP VLAN 2 sampai 5. Di sini wildcard-nya kita ganti 255 karena size-nya 24.
192.168.2.0 3 4. Kemudian kita konfigurasi passive interface FA 0/0 ke VLAN 2. Oke, lanjut di router 2. Di sini tulis router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network, yaitu di sini 10.0 yang arah sini. Wildcardnya jangan lupa, areanya 0. Kemudian yang sini itu 5/6, berarti ininya 4, networknya 4. Kemudian mengadvertise VLAN 1, yaitu di sini 255.192.168.1.0. Kemudian passive interface FA 0/0. Kemudian kita lanjut di router 3. Kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian network kita masukkan, yaitu di sini titik 4, wildcardnya 3, areanya 0. Kemudian kita bisa cek dengan doso IP OSPF. Di sini sudah ada interface. Kemudian doso IP root. Dan di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek konektivitas. Kita coba kirim paket dari DNS ke PC 32. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 17, yaitu konfigurasi OSPF area 1. Nah, jadi tadi yang area 0 itu yang warna biru, dan yang warna pink ini di sebelah sini itu nanti kita area 1 ya teman-teman. Kita konfigurasikan saja langsung. Kita mulai dari router 1. Kita exit. Kemudian kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network. Yang sebelah sini itu 14/13, berarti networknya 10.10.12. Titik 3 area 0. Areanya kita gunakan 1. Oke, kita lanjut di router 3. Di sini exit. Kemudian kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network 10.10.10.8. Kita lihat di sini networknya itu 9 dan 10, maka di sini networknya itu 8 ya teman-teman. 3, areanya 1. Oke, kita lanjut di router 4. Kita masuk ke router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network. Di sini network ke arah sini itu 12. Area 1. Kemudian yang bawahnya, yang di sini ya, IP-nya 9 dan 10, maka networknya 8. Nah, di sini yang arah ke multilayer switch 1 itu 18 dan 17, maka di sini networknya itu 16. Lalu kita akan mengadvertise IP dari VLAN 9 sampai 10, 9 dan 10. Di sini ininya 255. Kemudian IP-nya 192.168.9.0.
ini 10.0. Lalu kita pasif interface FA0 FA1/0 VLAN 9 dan 10. Oke, sudah. Kemudian di MLS1 kita bisa N SID conft. Lalu di sini kita IP routing terlebih dahulu karena di multi layer switch, baru kita bisa masuk ke router OSPF 1. Masukkan network. Di sini 10 16 build cardnya, areanya 1. Kemudian di sini 20. Lalu kita akan mengadvertise VLAN 11 sampai 13. 92.168.11.0 12 13. Lalu kita akan pasif interface VLAN 9. Salah di sini teman-teman. Ternyata kita mengadvertise VLAN 9 dan 10. Di sini kita hapus dulu aja. Cara menghapusnya itu di lokan. Terhapus ya teman-teman. Kemudian kita bisa buat lagi, yaitu untuk VLAN 9 dan 10. Kemudian kita pasif interface VLAN 9 dan VLAN 10. Lalu di MLS2 kita juga di sini N SID conft IP routing router OSPF 1 network. Di sini 10.20 3 area 1. Lalu kita akan mengadvertise ini VLAN 11 sampai 13. 92.168.11.0 12 13. Lalu kita akan pasif interface untuk VLAN 11 12 dan 13. Oke, kita lanjut ke part 18, yaitu konfigurasi HSRP di router 4 dan multi layer switch 1. Di sini gunakan standby 1 for VLAN 9 and standby 2 for VLAN 10. Konfigurasi priority 110 di router 4 untuk VLAN 9, 100 konfigurasi priority 110 di multi layer switch 1 untuk VLAN 10. Kemudian IP-nya ini. Oke, kita langsung buka router 4-nya. Di sini kita bisa exit, kemudian kita bisa masuk ke interface FA 1/0.VLAN 9. Kemudian standby 1, kemudian kita masukkan IP-nya 254 standby 1 priority 110 standby 1 preempati kemudian kita exit. Ininya VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu di sini 10. Kemudian untuk yang ini, konfigurasi yang ini kita konfigurasikannya di switch multi layer 1. Kita bisa buka. Di sini exit. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 9. Standby 1 IP 192.168.9.254. Kemudian exit, kita masuk ke interface VLAN 10. Di sini kita sama, tapi di sini 10 gunakan standby 2. Kemudian priority 110 PM. Kemudian doso standby brief
Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman interface-nya. Lalu kita akan ganti default gateway di semua server VLAN 9 dan 10. Di sini menjadi 254. Kemudian kita bisa coba di NTP server, di command prompt kita ping IP DNS-nya. Di sini ping 192.168.1.3. Dan di sini reply ya teman-teman. Lalu kita coba tracer 192.168.1.3. Dan di sini ada jalur 9.1. Oke. Kita lanjut part 19 yaitu konfigurasi NTP server. Dan di sini konfigurasi NTP server enable authentication with key 1 dan passwordnya 123. Konfigurasi NTP client di semua router dan switch. Nah, di sini kita bisa masuk ke NTP. Lalu kita service, kita masuk ke NTP. Di sini kita on kan. Di sini pastikan on. Kemudian di sini kita enable key-nya itu 1, passwordnya itu 123. Setelah itu kita bisa konfigurasikan ke semua router dan multi-layer switch. Di sini NTP server 192.168.9.3. NTP authenticate NTP authentication K1 MD5 passwordnya 123. Kita akan konfigurasikan ini di semua router. Nah, di sini kita sudah konfigurasi semua. Di sini kita bisa coba cek doso NTP status. Nah, di sini itu masih unsinkron ya teman-teman. Kita bisa coba cek di sini router 1. Doso NTP status. Di sini juga masih ini unsinkron. Sini itu memang agak lama ya teman-teman. Untuk sinkron itu butuh waktu yang cukup lama. Kita bisa cek di sini router 2. Nah, di sini sudah clock is sinkron ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah beberapa kali mencobanya, memang agak lama untuk sinkron itu butuh waktu yang lama. Di sini kita bisa cek dengan doso clock. Di sini itu Februari tanggal 5 2025. Kita bisa coba lihat di sini apakah sama. Nah, di sini benar ya teman-teman, Februari 2025 sama. Oke, kita lanjut saja pada part 20 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Konfigurasi DNS server. Pada DNS server kita akan buat record academy. Ini ada IP-nya, kita tinggal ngikutin saja. Nah, langsung saja kita bisa buka DNS server, kemudian DNS. Nah, di sini kita pastikan on. Ya, kita akan buat tipe record. Di sini academy.com. Addressnya 192.168.9.5. Kita add. Lalu kita buat yang tipenya CNAME. Namanya yaitu www.academy.com.
Nah, hostname-nya academy.com. Kita add. Ini masih sama tipenya sinem. Kita buat di sini web 1 .academy.sekolahan.com. Di sini academy.com. Kita add. Lalu kita buat yang record. Di sini web 2.academy.com. Di sini IP-nya 192.168.10.3. Add. Kemudian web 3.academy.com 192.168.10.4. Web 4. Oh, di sini salah ya teman-teman. Ini itu. Nah, ini web. Nah, kita save. Oke. Kemudian kita buat lagi web 4.academy.com. academy.com. Ini address 192.168.9.4. 10.5. Maaf teman-teman. Kemudian yang terakhir kita buat mail.academy.com. Addressnya 192.168.9.4. Oke, di sini sudah. Lalu kita akan konfigurasikan web server. Di sini kita akan konfigurasi web server di web server 1. Di web server 1 HTTP index kita bisa ganti welcome to Cisco Packet Tracer, kita ganti menjadi web 1 Academy sekolahan.id. Di sini juga bisa kita ganti web 1 Oke, kita save. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke konfigurasi part 21, konfigurasi email server. Nah, di sini konfigurasi email server encrypt, kita akan buat user 1 dengan password 123 dan user 2 123 juga passwordnya. Kemudian setup email klien di PC 10 dan PC 29, VLAN 11, user 2 lakukan konektivitas. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan di PC 0 dan PC 1 ya teman-teman. Nah, di sini untuk PC 0 itu kita akan buat user 1. Di sini kita username-nya academy.com. Kemudian user 1 @academy.com. Incoming-nya mail academy.com. Outgoing juga sama. Kemudian di sini user 1, passwordnya 123. Lalu kita bisa save. Lalu di sini kita akan buat yang user 2. academy.com. User 2 @academy.com. Di sini user 2, passwordnya juga sama. Kita save. Lalu kita bisa klik compose.
Nah, di sini kita akan mengirim ke user 1 at academy.com. Ininya unit. Ini tulis hai, apa kabar. Kemudian kita bisa send. Apa harusnya di sini kita buatnya untuk yang user 1 academy.com, user 2 at academy.com. Server not found. Oh iya, di sini kan kita belum buat untuk user 1 dan user 2 ya teman-teman. Nah, kita buat dulu di sini di email server. Kita buat di service, kemudian email. Nah, di sini kita pastikan on, kemudian di sini tulis academy.com. Kita set. Lalu di sini user 1, passwordnya 123. Lalu kita bisa klik tambah, di sini user 2, passwordnya juga sama 123. Oke, kita bisa lihat. Nah, baru kita nih tadi konfigurasinya oke. Di sini kita bisa save. Lalu di sini kita buat yang user 2. Nah, ini kita bisa save. Kita coba klik compose. Di sini user 1 at academy sekolahan academy.com. Maaf, di sini unit. Di sini kita tuliskan pesan hai, apa kabar. Lalu kita send. Nah, ini sudah kekirim. Kita bisa coba cek di PC 0 yang tadi di user 1. Di sini receive. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kita bisa reply atau membalasnya. Di sini baik. Iya, baik. Oke, kita send. Lalu kita coba, kita buka lagi PC 3. Receive. Nah, di sini sudah terbalas ya teman-teman, yaitu ya baik. Mungkin itu konfigurasi email server. Kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu part 22, konfigurasi access list. Yang di sini konfigurasi access list di router 4 dan multilayer switch 1. Kita bisa langsung buka aja router 4-nya. Nah, di router 4 di sini kita bisa tuliskan access list 112 karena di sini disuruhnya itu 100, gunakan IP 112 ya teman-teman. Kemudian deny IP 192.168.5.0. Kemudian wildcard-nya 255. Kemudian IP tujuannya 168.10.0. wildcard-nya .255. Kemudian access list 112 permit IP aneh-aneh. Interface fa1/0.VLAN10. Kemudian IP access group 112 out. Nah, di MLS1 juga kita konfigurasikan. Paket kirim paket dari smartphone ini coba kirim ke server. Nah, di sini pasti akan violet ya teman-teman, dari smartphone ke ini. Nah, ini tuh akan violet. Tapi kita bisa coba dari VLAN 2 ke ini server. Coba. Nah, di sini maka akan successful. Nah, jadi selain dari VLAN 5 itu mereka bisa ping dari area web server
2, 3, dan 4 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kompleksinya itu 67. Nah, di sini kalian tidak perlu terlalu memperhatikan complexion-nya karena kita fokus pada konfigurasinya saja. Kalian tidak usah khawatir kalau complexion-nya itu tidak 100% karena di complexion-nya juga ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup untuk Super Lab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.